Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang yang namanya Stock Universe. Sebenarnya Stock Universe tuh apaan sih, Bro Bernard? Nah, tentunya kita setiap investor maupun setiap trader belum tentu cocok sama karakteristik dari semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Sehingga kita sebagai seorang investor maupun trader, kita harus memiliki namanya Stock Universe, yaitu kumpulan saham yang bisa menjadi acuan kita untuk melakukan aktivitas pembelian maupun penjualan. Kita nggak bisa beli jual di semua saham, karena ada beberapa saham yang nggak cocok dengan risk profile maupun karakter kita. That's why setiap pribadi, setiap trader maupun setiap investor harus memiliki namanya Stock Universe-nya masing-masing. Bentar. Berarti karakter Stock Universe itu tergantung dari diri kita sendiri dong? Yes, tentu saja. Sehingga kita semua, para cuan troopers dan setiap investor benar-benar harus tahu risk profile dari teman-teman masing-masing. Kalau risk profile-nya agresif, mungkin Stock Universe saham-saham third-liner cocok buat beliau. Tetapi kalau risk profile-nya lebih moderat, tentunya kita tidak bisa trading atau investasi saham-saham yang sifatnya third-liner. Nah, nanti kan kita akan bahas juga kan apa itu saham blue chips, second liner, dan third liner. Benar sekali. Nah, ngomong-ngomong soal jenis-jenisnya saham nih yang katanya tadi ada blue chip, second liner, dan third liner. Apa sih yang menjadi arti dari istilah-istilah tersebut? Nah, begini Victor. Jadi saham-saham blue chips atau saham big caps merupakan saham yang memiliki kapitalisasi sangat besar di Bursa Efek Indonesia. Dan tentunya saham-saham blue chips ini tentu saja menggerakkan atau market mover dari IHSG itu sendiri. Contoh-contohnya apa? Ada BBCA, Gudang Garam, Mandiri, BBNI, Unilever, dan berbagai saham-saham berkapitalisasi besar lainnya yang kapitalisasinya lebih besar dari 40 triliun rupiah. Banyak orang mengatakan seperti itu. Bentar nih Bro Bernard nih. Gimana? Kenapa kok namanya blue chip ya? Kan harusnya tadi ada yang second liner dan third liner nih. Kenapa nggak bilangnya first liner nih? Kenapa dibilang dalam tanda kutip nih blue chip? Nah, kenapa namanya blue chip? Saham-saham first liner disebut blue chips karena saham ini memiliki fundamental yang cukup bagus. Dan istilah saham-saham fundamental bagus penggerak pasar di mana-mana di seluruh belahan dunia namanya adalah saham blue chips. Oh, blue chip. Saya pikir blue chips tuh makanan loh Bro Bernard. Oh, bukan. Ini adalah sebutan untuk saham-saham yang memiliki fundamental bagus, kapitalisasi besar, dan susah untuk digerakkan. Oke. Seperti itu. Nah, karakteristiknya selain dari market capitalization-nya tadi itu apa sih yang membedakan antara yang namanya blue chip, second liner, dan third liner? Nah, saham-saham blue chips ini biasanya memiliki fundamental yang cukup kuat karena dia telah memiliki reputasi yang cukup baik dalam puluhan tahun di Bursa Efek Indonesia maupun di bursa-bursa lainnya. Sehingga saham-saham blue chips ini merupakan pilihan yang tepat bagi para investor yang memiliki risk profile lebih rendah dibandingkan yang lebih agresif lainnya. Sehingga buat teman-teman yang risk profile lebih rendah bisa memilih saham blue chips. Karena tentunya saja saham ini tidak hanya digerakkan oleh beberapa orang saja atau beberapa pihak, tapi banyak pihak mengingini saham ini. Jadi sepertinya saham ini itu merupakan primadona atau bunga desa yang diingini oleh semua orang. And that's why saham ini laris manis di pasaran dan para investor pemula biasanya pilih saham ini. Dan kalau kamu masih pemula, ya sebaiknya jangan pilih saham aneh-aneh. Masuk ke blue chips dulu, karena dalam jangka panjang telah teruji dan kemungkinan besar ke depannya juga akan menghasilkan return yang lebih baik atau lebih konsisten dibandingkan dengan saham-saham second liner maupun third liner. Jadi kalau bisa dibilang blue chip ini seperti beberapa saham yang top-topnya dari saham-saham dari Bursa Efek itu sendiri ya? Yes. Seperti yang Bro Bernard tadi sebutin BBCA, Gudang Garam. Jadi selain market cap-nya ada nggak sih karakteristik yang kayak pergerakan pasarnya atau karena kan banyak diinginkan nih, dan nggak mungkin nih sebuah saham kan naik terus. Perbedaan karakteristik apa sih yang membedakan kalau misalnya kita sebagai seorang investor nggak boleh invest di yang second liner atau third liner? Nah, sebelum ke situ mungkin kita jelaskan dulu ya saham second liner itu apa, third liner itu apa. Iya, bisa. Nah, untuk saham second liner itu adalah saham-saham yang kapitalisasinya antara 500 miliar sampai dengan 10 triliun. Nah, saham-saham ini biasanya fundamentalnya juga baik, tetapi tidak sebaik dengan blue chips tadi. Dan market cap-nya belum sebesar mereka. Dan biasanya saham-saham itu masih belum sepopuler saham-saham blue chips.
Tetapi udah mulai ada market yang mengingini atau menginginkan saham ini. Sehingga likuiditasnya terbilang sudah ada, walaupun tidak seliquid saham-saham blue chips. Nah, saham-saham second liner itu bisa kita mulai lirik. Jika betul-betul kita lihat track record-nya beberapa tahun terakhir, fundamentalnya udah terbentuk, terbangun, earnings per share terus meningkat, pertumbuhan perusahaannya terus bertumbuh, dan tentu saja saham-saham ini mulai banyak research yang cover. Tentu saja kita bisa mulai lirik saham ini. Contohnya apa? Saham-saham second liner yang Contohnya bisa apa? kita lirik. Ada BCTM, ada Adikarya, kemudian ada Waskita, Wijaya Karya, dan beberapa saham lainnya yang bisa kita menarik untuk lirik. Jadi itu termasuk di saham-saham yang Bro Bernard sebutin barusan, itu termasuk di yang namanya second liner ya? Yes, karena market cap-nya antara 500 miliar sampai dengan 10 triliun. Dan likuiditas pasarnya nggak seliquid saham-saham blue chips yang bisa trading value atau turnover dalam satu hari ya bisa di atas 100 miliar. Bener. Seperti itu. Kalau misalnya kita lihat dari second liner, kata Bro Bernard sendiri kan fundamentalnya mulai terbentuk nih, mulai bagus. Bagaimana dengan saham third liner? Perbandingannya tuh apa? Kan ada juga saham third liner yang juga mencetak yang namanya cuan, yang namanya profit di dalam laporan keuangannya. Nah, saham third liner ini adalah saham yang perlu kita hati-hati. Karena biasanya market cap saham third liner ini masih di bawah 500 miliar dan tentunya belum banyak pihak yang tertarik untuk membeli saham ini. Nah, kalau belum banyak pihak yang tertarik untuk membeli saham ini apa? Pihak yang membeli saham-saham ini hanyalah pihak-pihak tertentu saja yang bisa menggerakkan saham ini. Sehingga ada kekhawatiran ada pihak yang sengaja untuk menggoreng atau menaikkan harga saham ini. Sehingga teman-teman yang masuk ke saham ini harus berhati-hati. Selain itu, likuiditasnya di saham ini kadang ada, kadang enggak. Itu yang perlu kita waspadai. Kita bisa masuk, takutnya nggak bisa keluar. Seperti ada yang membeli dan tidak ada yang menjual. Yes. Seperti itu. Atau ada yang menjual dan tidak ada yang membeli. Bid offernya kadang-kadang ompong-ompong. Itu karakteristiknya. Dan juga biasanya fundamental di perusahaan ini belum terbentuk. Biasanya fundamental kurang baik sehingga banyak investor yang tidak tertarik untuk membeli saham ini. Dan tentunya banyak desas-desus lah mengenai saham ini di luaran yang kadang-kadang volatilitasnya cukup tinggi. Bisa tiba-tiba ARA, tiba-tiba ARB. Itu contoh-contoh atau yang biasanya merupakan saham-saham third liner. Jadi kita perlu hati-hati. Kalau tidak sesuai dengan risk profile kita, jangan paksakan. Bentar Seperti nih. dengan cinta, jangan dipaksakan. Oke. Bentar nih Bro Bernard nih. Jangan ngomongin soal cinta dulu. Ngomonginnya soal ARA sama ARB nih. Teman-teman kan belum tentu semua tahu nih ARA sama ARB itu apaan. ARA itu apa, ARB itu apaan sih? Jadi di Bursa Efek Indonesia itu ada batasan auto reject atas adalah harga tertinggi kenaikan di hari tersebut. Auto reject bawah adalah harga penurunan terendah di hari tersebut. Nah, untuk saat ini Bursa Efek Indonesia menetapkan ARA atau auto reject atas itu mencapai 25% untuk di harga di atas 200 dan 35% untuk harga di bawah 200. Tetapi ARB biasanya sebelum Covid melanda, biasanya untuk ARB itu 25% untuk di harga di atas 200 dan 35% di atas 200. Di bawah 200, sorry. Tenang Bro Bernard. Lalu kalau misalnya kita lihat kan itu ada ketidaksenjangan antara ARA sama ARB nih. Yes. Nah itu apakah itu didasari oleh sesuatu? Karena kan kata Bro Bernard ini mengenai masalah COVID. Yes. Nah apakah itu dari pemerintah sendiri untuk intervensi apa gimana tuh? Nah kalau untuk COVID ini sendiri tentu saja ini merupakan intervensi pemerintah. Karena pemerintah ada ketakutan dengan adanya COVID-19 ini banyak foreign outflow dari Indonesia ini sendiri. Sehingga jika bisa turun sampai 25%, tentu saja outflow akan lebih cepat keluar dari pasar modal Indonesia. Dan tentu saja ini merugikan para investor lokal dan juga merugikan para emiten. That's why pemerintah menetapkan kebijakan auto reject bawah 7% di saat kondisi COVID-19 ini. Oke, balik lagi ya teman-teman ya, jangan bahas intervensi pemerintah dan lain-lain dulu nih. Kita bahas jenis sahamnya. Nah, untuk tadi kan first liner atau blue chip, second liner udah ada contohnya. Gimana dengan third liner? Contoh third liner, saham third liner tuh apaan sih? Nah, kalau contoh saham third liner mungkin saya nggak bisa ngomong di YouTube ini. Oh. Tapi mungkin teman-teman udah tahu ya, saham-saham tiba-tiba bisa ARA, tiba-tiba ARB, saham-saham yang membumi dan lain sebagainya mungkin teman-teman udah tahu. Saya kasih clue-clue aja. Kalau misalnya kita bilang masalah ARA atau ARB, berarti tingkat volatilitasnya tinggi dong berarti. Yes,
volatilitasnya cukup tinggi, dan kalau dilihat dari grafik kan teman-teman bisa lihat ada volume ya. Volumenya antara ada dan tiada. Kadang datar, terus ada naik kenceng, tiba-tiba turun lagi, datar lagi. Seperti itu, volumenya antara ada dan tiada. Terus gimana sih cara dari risk profile itu sendiri buat menentukan kalau misalnya kita tuh tergolong di investor yang mengambil blue chip, second liner atau third liner? Nah, cara paling gampang supaya kita tahu kita tuh sebagai ambil blue chip, second liner atau third liner, kita lihat dari kapasitas kerugian yang bisa kita tanggung sebagai seorang investor ataupun trader. Nah, jika kita hanya siap untuk menanggung kerugian sekian persen dalam sehari, misalnya saya nggak sanggup untuk hilang 25% sehari atau sampai ARB sehari, ya tentu saja sebaiknya hindari saham-saham yang volatilitasnya cukup tinggi, yaitu saham-saham third liner. Dan juga jika teman-teman fokusnya jangka panjang bukan jangka pendek, yaitu scalping, sebaiknya pilihnya saham blue chips atau at least second liner. Biasanya saham-saham third liner itu yang kita gunakan untuk istilahnya scalper, atau banyak orang bilangnya itu nyopet lah. Nyopet. Iya. Mungkin istilahnya nyopet teman-teman tahu ya, tapi bukan nyopet beneran nih. Kriminal tuh, kriminal. Kalau di pasar saham nyopet tuh boleh kok. Nah, dari risk profile itu sendiri kita bisa menentukan ya, kalau saya tangkapnya kita bisa menentukan nih gimana kita memilih saham yang blue chip, second liner atau third liner itu dari risk profile kita sendiri. Betul banget. Nah, yang menjadi karakteristik risk profile itu sendiri buat kita biar bisa tahu risk profile kita itu seberapa itu selain dari kerugian apa aja sih? Yang kita bisa lihat selain dari kerugian yang pertama, yang kedua adalah tipe kita. Tipe kita jangka waktunya itu pengen berapa lama jangka panjangnya. Apa kita jangka pendek, menengah, atau panjang? Berarti jangka waktunya ya? Jangka waktu. Yang pertama kan tadi kerugian ditanggung, yang kedua tadi jangka waktu, dan yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah berkaitan tentang fundamental dari perusahaan tersebut. Jadi kita bisa melihat fundamental perusahaan tersebut seperti apa. Benar. Terus gimana sih kita cara tahu kalau misalnya kita ngomong-ngomong fundamental nih, gimana sih cara kita tahu fundamentalnya tuh perusahaan itu seperti apa? Nah, jadi sebelum kita membeli perusahaan itu, ada baiknya kita mengerti bisnis dari perusahaan tersebut. Kita jangan membeli kucing dalam karung. Misalnya, saya pengen beli perusahaan HRUM, Harum. Kita nggak tahu HRUM itu bergerak di bisnis apa. Dia bergerak di bidang apa, dapat duitnya dari mana revenue-nya, operational cost-nya untuk apa aja, kemudian net profit-nya seperti apa. Ya kita jangan membeli saham tersebut. Karena sebaiknya sebelum kita membeli saham, we have to understand the product, the business of the company. Sebelum kita tentukan kita mau membeli perusahaan tersebut atau enggak. Seperti kita membeli satu brand di supermarket ya berarti. Yes, ya? Benar. Kalau kita mau beli misalnya beli sepatu contohnya. Beli sepatu tentunya kita udah research dulu. Oh, saya sukanya tuh Adidas nih, merek ini. Nah, jadi kita juga harus Adidas ini merupakan brand bagus, produksi dari Jerman misalnya. Nah, kita juga harus mengetahui, kita membeli saham misalnya GGRM. Kita jangan-jangan cuma tahu itu GGRM yang warnanya tiba-tiba bisa kuning, merah, hijau tiap harinya. Padahal kita harus tahu GGRM itu bergerak di bidang rokok, yang dia benar-benar menghasilkan revenue perusahaan dari penjualan rokok. Dan yang berdampak terhadap perusahaan rokok itu apa? Ya bea cukai, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Jadi kebijakan yang lain-lain dari pemerintah sendiri itu menentukan harga dari saham itu sendiri dong? Yes, tentu saja. Dan setelah kita berhasil mengetahui berkaitan tentang bisnis perusahaan tersebut, ada baiknya sebelum kita memilih suatu perusahaan, kita cek satu persatu. Kalau saya, walaupun saya seorang trader yang saya menganut technical analysis, tapi saya betul-betul melihat fundamental dari perusahaan tersebut terlebih dahulu. Supaya ketika krisis terjadi, saya pengen tahu apakah perusahaan ini akan survive atau enggak. Sebagai contoh, apa yang saya lihat selain kita melihat bisnisnya? Selain melihat bisnis ya, saya juga biasanya melihat perusahaan tersebut memiliki balance sheet yang kuat atau enggak. Neraca keuangannya kuat atau enggak. Ini bisa dilihat dari debt equity ratio-nya, net cash yang dimiliki perusahaan tersebut. Kemudian saya mengecek corporate governance dari perusahaan tersebut. Kemudian mengecek kompetisi di sektor tersebut, dan juga saya mengecek valuasi perusahaan tersebut. Itu yang bisa saya lakukan analisis. Dan tentu saja saya juga membaca berbagai macam research report. Salah satu research report yang bagus banget untuk teman-teman baca adalah research report dari Sukor Sekuritas, yang teman-teman bisa cek di www.sukorsekuritas.com. Oke, berarti selain kita tahu fundamentalnya, tadi tuh yang saya tangkap sebenarnya
dari fundamental sendiri itu kita lihat model bisnisnya ya, bener ya? Yes, bener banget. Jadi kita jangan beli kucing dalam karung itu, jadi kita harus tahu nih produk apa yang harus kita beli nih. Yes, Nah, bener banget. Kalau misalnya kita selain melihat bisnisnya tuh apa, kita perlu lihat nggak sih yang namanya produk life cycle-nya? Yes, kita perlu banget. Sebagai contoh adalah perusahaan-perusahaan komoditas. Nah, saat ini yang lagi nge-booming itu apa? Salah satu yang nge-booming adalah CPO. Karena di tahun 2020 ini pemerintah menerapkan namanya B30. 30% diesel di Indonesia harus dari biodiesel yang dihasilkan dari CPO. Nah, jika kedepannya pemerintah terus menerapkan B50, B70, B100, tentu saja apa yang terjadi? Yang terjadi adalah demand dari kelapa sawit atau CPO ini akan meningkat. Jika demand meningkat, apa yang terjadi, Victor? Jika demand meningkat, otomatis harganya meningkat. Yes, harga CPO meningkat. Dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan tentang CPO juga akan meningkat pula. Akan tapi perlu diwaspadai juga, jika tiba-tiba demand CPO ini turun, banyak negara yang ngeblok nggak boleh pakai CPO karena nggak ramah lingkungan. Apa akibatnya? Otomatis supply-nya, Demand-nya turun. demand-nya turun, jadi Nah, harganya ikut harganya turun. Harga sahamnya pun ikut turun. Itu contoh siklus-siklus di saham-saham komoditi. Sehingga untuk saham-saham komoditi, saya biasanya nggak untuk benar-benar jangka panjang, tapi hanya cyclical, istilahnya seperti itu. Jadi secara siklus ya kita Secara ngambilnya. siklus. Jadi kita harus perhatikan jenis-jenis perusahaan tersebut juga waktu kita beli saham. Jika kita pengen hold saham itu bertahun-tahun dalam jangka panjang, misalnya untuk dana pensiun, nah tentu saja kita sebaiknya pilih perusahaan yang dalam jangka panjang itu kuat dan dia selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Selalu dibutuhkan. Contohnya apa? Contohnya adalah Macam-macam. perbankan. Perbankan itu kan sampai kapanpun perbankan masih ada, dan juga perusahaan consumer goods. Karena walaupun krisis kayak corona ini, masih mandi nggak, Victor? Masih mandi Masih dong. mandi. Masih makan Indomie nggak? Wah, saya kurang suka Indomie. Oh, kalau saya masih makan Indomie, saya suka Indomie soto. Nah, itulah produk-produk yang terus long lasting dalam jangka panjang. Jadi kalau misalnya Bro Bernard bilang saya suka Indomie soto nih, berarti Bro Bernard bener-bener juga beli produknya dong nih. Beli produknya dan beli sahamnya. Beli produknya. Jadi sebagai consumer dan juga sebagai manajemen dari perusahaannya, sebagai shareholder-nya. Shareholdernya, betul banget. iya. Lalu setelah itu apa sih yang kita nih sebagai investor nih kan kadang-kadang awam nih masalah saham. Di bursa efek tuh ada nggak sih apa sesuatu yang mampu membantu kita nih buat berinvestasi atau melihat konklusi melihat rata-rata dari pergerakan harga saham itu sendiri? Nah, saat ini tuh bursa tuh udah memudahkan banget loh buat teman-teman untuk memilih saham sesuai dengan stock universe teman-teman. Seperti kita ketahui, pasti teman-teman udah pada tahu ya, kita tuh ada jenis-jenis investor yang seperti growth investing, value investing, maupun income investing. Nah, semua stock universe yang sesuai dengan risk profile teman-teman, sesuai dengan style teman-teman, strategi teman-teman itu ada di Bursa Efek Indonesia. Salah satunya ada LQ45, yaitu 45 saham paling liquid di Indonesia. Kemudian ada IDX Value 30 saham dengan saham bervaluasi paling murah di Indonesia. IDX Growth 30, perusahaan di Indonesia yang dinilai growth-nya paling signifikan dan paling konsisten di Indonesia. Ada IDX Quality 30 dan banyak lainnya. Nah, oleh karena itu teman-teman kalau pengen tahu ada indeks apa aja di Bursa Efek Indonesia, cek aja di idx.co.id. Dan teman-teman bisa cari jenis-jenis saham yang sesuai dengan stock universe teman-teman. Nah, jadi jenis-jenis indeks ini menentukan nggak sih? Menentukan pergerakan harga itu akan kemana? Kalau misalnya kita lihat indeks Indonesia itu berarti kan IHSG nih. Iya. Kalau IHSG plus berarti apa yang terjadi di saham-saham di Indonesia tuh? Nah, kalau untuk korelasinya itu sebenarnya seperti ini. Jika udah ada suatu indeks, tentunya banyak fund-fund atau istilah institusi yang tertarik untuk membeli saham tersebut. Tetapi selain itu juga, selain kita melihat indeks tersebut, kita juga bisa melihat weighting dari yang ada di indeks tersebut. Sebagai contoh, seperti kamu sampaikan tadi, misalnya IHSG turun. Weighting IHSG paling besar di sektor apa? Perbankan, kurang lebih 30-40%. Jadi biasanya kalau IHSG turun, ya pasti yang mendorong penurunan tersebut pertama kali pasti perbankan, kan 30-40% market cap dari IHSG itu di perbankan. Jadi perbankan itu salah satu kunci penggerak IHSG berarti? Yes,
perbankan di Indonesia itu istilahnya seperti tech company di US. Seperti Amazon, Apple, Microsoft, IBM, Netflix, dan lain-lain. Itu penggerak market di Amerika. Kalau di Indonesia penggerak marketnya apa? Ya perbankan. That's why untuk berkaitan tentang investasi jangka panjang, perbankan ini merupakan salah satu penopang dari IHSG. Jika IHSG udah terlampau turun terlalu dalam, tentunya salah satu saham yang bisa kita menarik untuk beli dalam jangka panjang adalah perbankan. Itu sebagai contoh. Dan tentunya nanti di segmen-segmen story lainnya, teman-teman dari Sukoso kita juga akan membahas mengenai strategi investasi lainnya dan bagaimana kita melakukan aktivitas pembelian maupun penjualan saham di masing-masing sektor. Oke. Kita balik lagi ya. Sebenarnya sih saya masih ada ini, wedging tuh apa sih, Bro Bernard? Saya lupa nih, teman-teman kan. Wedging itu porsi. Jadi misalnya bobot. Jadi misalnya IHSG sekarang di angka sekitar 4.900. Nah di 4.900 tuh porsi penggerak dari sektor perbankan berapa persen? Misalnya ada BCA, BNI, BMRI, BPNI. Tiga itu digabung aja udah sekitar 30%. Nah jika keempat saham ini turun cukup drastis, tentu saja apa yang terjadi? Bisa terjadi penurunan IHSG juga. Seperti itu. Dan biasanya jika terjadi trading halt seperti di masa corona ini, nah, biasanya penurunan terdalam pun digerakkan oleh perbankan dulu. Sehingga IHSG bisa turun lebih dari 5% dan terjadi trading halt. Kalau dari tadi kan Bro Bernard ada menjelaskan beberapa perusahaan ya, kayak BCA, Gudang Garam, ada BNI, ada Mandiri, ada saham-saham lain. Nah, itu tuh selain lalu ada saham kelapa sawit juga. Nah, selain itu yang membedakan perusahaan yang dikelola sama pemerintah atau tidak itu gimana? Nah, jadi tentunya kan kita ada perusahaannya, perusahaan BUMN maupun private company, perusahaan yang dikelola pemerintah maupun perusahaan yang private. Di swasta? Di swasta ya. Tentu saja untuk perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta ini perbedaannya tentunya dari sisi funding ya. Kalau dari BUMN kan tentu saja banyak ada subsidi dari pemerintah. Kemudian pasti pemerintah bantu untuk demand dari perusahaan tersebut. Tapi untuk perusahaan-perusahaan private atau swasta, tentunya perusahaan-perusahaan swasta tersebut lebih berjuang sendiri untuk mendapatkan market cap di Indonesia. Tapi jangan salah, ada juga perusahaan swasta yang tentu saja memiliki result yang luar biasa bagus. Contohnya siapa? BBCA. Walaupun dia swasta, bukan BUMN seperti BPNI, BBRI, BMRI, dia merupakan market cap terbesar di Indonesia. Dan growth pertumbuhan earnings-nya pun luar biasa untuk tiap tahunnya. Sehingga kalau menurut saya perbedaan antara swasta atau BUMN pun bukan menjadi masalah buat saya. Tergantung good corporate governance-nya, tergantung dari performance earnings-nya dan lain sebagainya. Cuma buat investor pemula mungkin akan merasa lebih safe untuk di BUMN. Kenapa? Karena misalnya terjadi sesuatu atau terjadi kebangkrutan dari perusahaan pemerintah tersebut, ikut turun tangan. biasanya pemerintah akan bail out atau ikut membantu seperti itu. Lalu risk profile ini sendiri kan kita orang ngomong nih, saham perbankan tuh banyak banget kan tadi, BBCA, ada ini. Nah, risk profile yang kita punya itu aslinya untuk mengukur kita masuk di saham atau masuk di portofolio yang lain sih? Nah, untuk instrumen investasi yang lain. Jadi risk profile itu biasanya kita gunakan untuk mengukur kita bisa beli saham apa, seperti saya sampaikan tadi. Kalau risk profile teman-teman benar-benar investor saham yang baru masuk di pasar saham, kemudian nggak sempat mantengin pasar terus-menerus, dan fokusnya jangka panjang, ya tentunya sebaiknya pilih saham-saham kapitalisasi besar atau big caps yang fundamentalnya dan kuat juga. Dan yang menurut saya yang dalam jangka panjang itu paling kuat adalah perbankan. Nomor satu. Karena pasti dibutuhkan ya. Pasti dibutuhkan. Waktu dia balik dari krisis, dia recovery-nya paling cepat. Karena UMKM udah bisa bayar utang, dia pasti balik ke bank. Kemudian consumer goods. Tapi jika teman udah mulai lebih agresif, bisa masuk ke perusahaan yang lebih cyclical. Seperti batu bara, CPO, oil. Itu kita bisa pilih perusahaan-perusahaan yang memproduksi komoditas-komoditas tersebut. Seperti itu. Jadi yang saya tangkap dari Bro Bernard ini berarti kita harus tahu yang pertama risk profile, yang kedua kita harus tahu di mana kita berinvestasi. Betul. Jangan sampai salah. Jadi teman-teman Cuan Troopers, kesimpulan yang bisa diambil dari hari ini adalah kita harus mengetahui produk di mana
uang kita diinvestasikan. Bener begitu Bro Bernard? Betul banget. Jadi kita waktu beli produk atau beli saham, tentunya kita harus mengetahui bahwa saham itu bukan merupakan huruf yang naik turun merah kuning hijau, tetapi huruf itu mengandung makna, yaitu di mana kita membeli suatu perusahaan dan we have to understand the business of the company supaya kita tahu resiko dari investasi yang kita masukkan tersebut. Bener sekali Bro Bernard. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video kali ini. Terima kasih juga buat Bro Bernard yang udah memberikan konten yang interaktif sekali. See you next time guys. Bye. Bye.